Salam saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah teman-teman semuanya, pada bagian ini marilah kita sama-sama menanggapi seorang mualaf, ya, dimana dia mengaku dia adalah seorang misionaris. Tetapi ketika saya melihat kesaksiannya di channelnya Ngaji Cerdas, ya, saya melihat ada kejanggalan dari kesaksian beliau, ya, di mana dia mengatakan bahwa tugas daripada misionaris itu adalah mencari gembala-gembala yang hilang. Dari pernyataan beliau ini saya tergelitik, ya, karena saya tidak pernah mendapatkan atau mendengarkan di dalam ajaran Kristen, ya, di mana seorang misionaris itu tugasnya adalah mencari gembala-gembala yang hilang. Tetapi setahu saya yang ada di dalam Alkitab adalah mencari domba-domba yang hilang atau domba-domba yang sesat. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, seperti apa cuplikannya? Mari kita tonton dan setelah itu nanti kita tanggapi secara Tapi bersama. kalau memang misionaris, dia akan lebih banyak mengkristenisasi, gitu, mencari gembala-gembala yang Jadi hilang. tugas misionaris itu melakukan kristenisasi. Iya, lebih tepatnya seperti itu. Mencari gembala yang hilang. Mencari gembala yang hilang. Mencari gembala yang hilang. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi cuplikan dari ibu kita ini, ya, dimana dari kesaksian beliau tadi dia mengatakan dan dia mengaku bahwa dia adalah seorang misionaris. Dan lebih lucunya lagi, dia mengatakan bahwa tugas dari seorang misionaris itu adalah mencari gembala-gembala yang hilang. Nah teman-teman semuanya, sampai hari ini dan mungkin saudara juga, ya, belum pernah mendengarkan yang namanya misionaris tugasnya mencari gembala-gembala yang hilang. Tetapi setahu kita, ya, sampai hari ini dan yang pernah kita baca di Alkitab, ya, bahwa yang dicari itu adalah domba-domba yang hilang, domba-domba yang tersesat, bukan gembala-gembala yang hilang. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui kesaksian ibu ini saya merasa terpancing dan termotivasi untuk lebih belajar lagi mendalami kebenaran firman Tuhan ini, ya. Dari semalam saya mencari tahu di dalam Alkitab dan saya tidak menemukan, ya, bahwa tugas dari misionaris itu adalah mencari gembala-gembala yang hilang. Nah teman-teman semuanya, mari kita kupas satu persatu pernyataan atau kesaksian dari beliau ini. Tadi dia menyinggung mengenai pekerjaan misionaris, ya. Nah, kali ini kita akan menjelaskan kepada ibu ini, ya, bahwa tugas dari misionaris itu bukan mencari gembala-gembala yang hilang, tetapi tugas dari misionaris itu adalah untuk menyebarkan agama Kristen, ya, melalui, ya, kabar keselamatan yang diberikan Tuhan kepada dunia ini, ya, kepada seluruh dunia ini, ya. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-28 itu ayatnya yang ke-19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini adalah salah satu amanat agung kepada murid-murid Yesus, ya, ketika Yesus bangkit, ya, setelah Yesus naik ke surga, ya, ini adalah merupakan amanat agung yang harus dilakukan oleh murid-murid Yesus Kristus. Nah orang yang pertama kali menjadi misionaris adalah murid-murid Yesus, ya, bukan siapa-siapa, ya. Matius, Yohanes, dan semua ke-12 murid-murid Yesus itu adalah yang merupakan misionaris yang pertama. Mereka yang menyebarkan ajaran kekristenan kepada siapapun yang belum mengenal ajaran Kristen. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, yang dikatakan ibu ini saya pertegas bahwa itu semua tidak benar. Itu tidak ada di dalam Alkitab ya, bahwa misionaris itu mencari gembala-gembala yang hilang. Tetapi yang ada adalah mencari domba-domba yang hilang. Nah saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang domba-domba yang hilang, ya,
Ini adalah merupakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, kita bisa temukan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-14, ya, di mana dikatakan di situ, ya, bagaimana pendapatmu? Ya, jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antara, ya, saya ulangi, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Dengan demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, ini adalah merupakan perumpamaan tentang domba yang hilang atau domba yang sesat. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, simbol domba merupakan salah satu simbol yang seringkali kita temukan di dalam Alkitab, ya, semenjak sebelum abadnya Daud. Ya, kita tahu bahwa Daud adalah merupakan, ya, gembala domba yang menjadi raja Israel. Domba adalah merupakan binatang yang sangat bodoh, yang tidak bisa mencari makannya sendiri, ya, tidak bisa mencukupkan kebutuhan dirinya, ya, tidak bisa berdiri sendiri, bisa dikatakan, ya, karena dia adalah binatang yang sangat bodoh, ya, tanpa harus dituntun oleh gembalanya. Artinya gembalanya harus berperan untuk mencukupkan kebutuhan domba-domba ini. Nah, kita tahu, saudaraku, bahwa di dalam Alkitab, ya, bahwa domba itu dilambangkan sebagai manusia. Ya, di mana domba-domba yang tersesat itu atau domba-domba yang hilang itu, seperti yang dikatakan Ibu tadi, adalah manusia yang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, sedangkan domba-domba yang tidak tersesat atau domba-domba yang tidak hilang adalah merupakan orang-orang yang mereka yang sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan bertobat dari dosanya lalu kembali ke jalan yang benar. Ya, di dalam Alkitab orang Kristen seringkali disebutkan sebagai domba. Nah, berbicara tentang gembala, ya, kita tahu bahwa di dalam Alkitab gembala itu tugasnya adalah pemberi makan dari domba-domba tersebut. Ya, dia yang menuntun domba-domba tersebut, ya. Dia yang memberi makan, dia yang menyembuhkan kalau sakit, dan semuanya, ya, itu adalah pekerjaan dari seorang gembala. Nah, kita tahu bahwa Daud adalah merupakan gembala yang sudah menjadi raja Israel. Tetapi Petrus di Perjanjian Baru, ya, dia merujuk kepada Yesus Kristus yang menjadi gembala yang baik terhadap kita, ya, di mana Yesus berkata di Matius 14 itu, ya, Matius 18 ayat ke-14 itu, ya, dia mengatakan demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Artinya Tuhan tidak pernah menghendaki kita hilang atau sesat dari kebenaran firman Tuhan. Nah, setelahku yang diberkati Tuhan, saya rasa ibu ini adalah merupakan bagian dari domba-domba yang tersesat itu. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.